nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz dan juga kepada akhwat wa ummahat yang telah menyempatkan hadir kepada pertemuan kita yang kedua di Zoom meeting untuk berdiskusi secara interaktif membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Elwani Tarmizi bersama Ustadz Bambang Wafi hafizahullah ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan diskusi terkait pembahasan bab 2 harta haram hasil kezaliman dari halaman 41 sampai dengan halaman 40 sampai halaman 62. Sebelum kita mulai, kami akan kembali kepada peserta diskusi terkait peraturan jalannya diskusi. Yang pertama, luruskan niat kita untuk mengikhlaskan atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta menghilangkan kebodohan pada diri kita. Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Peraturan yang kedua yaitu peserta wajib check-in menggunakan nama asli atau nama kunyah serta bertanya sesuai dengan tema, bisa melalui via chat ataupun langsung dengan cara raise hand. Serta dimohon untuk menonaktifkan fitur video selama kajian berlangsung dan juga menonaktifkan audionya terkecuali yang telah diizinkan oleh moderator saat tanya jawab. Serta dihimbau untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hasil diskusi dan peserta juga dilarang untuk meninggalkan ruang Zoom ketika diskusi telah berlangsung kecuali yang benar-benar memiliki uzur syar'i. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kami persilahkan kepada Ustadz Bambang, adakah beberapa kata yang ingin disampaikan kepada Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'a. Mungkin di sini kita kembali dengan cara yang dahulu ya, minggu lalu yaitu dibacakan karena Ana nggak yakin juga sudah baca semua, tapi kalau baca semua alhamdulillah. Dan juga kalau sudah baca minimal murojaah sejenak baru kita tanya jawab. Jadi kalau ada yang biar melek, silakan untuk kali kedua ini kita baca aja, baca dengan cepat screening siapa yang membacakan. Jadi baru kita tanya jawab karena insya Allah bagi yang sudah baca tambah mantap, bagi yang belum baca dapat pengetahuan apa sih yang kita bahas. Tonton silakan. Nah, kami persilahkan kepada Ummu Jeli, mohon bantuannya untuk membacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk bab 2, harta haram hasil kezaliman. Yang pertama, definisi zalim. Zulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Lawan kata zulm adalah adl. Adl dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil. 2. Zalim dalam muamalat. Semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman dalam Quran surat yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan juga telah aku haramkan kezaliman sesama kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain, sekalipun orang yang dizalimi adalah non-muslim. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih hutangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar, sehingga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan dia, sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam, namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam. Lagi berlaku kasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Akan tetapi Nabi tidak menzaliminya. Bahkan sebaliknya, beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dari barang yang diambil. Akhlak mulia Rasulullah telah dipuji Allah dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dr. Khalid Asy-Syai'a berkisah, seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber Syekh Ibnu Mas rahimahullah. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes masuk ke pegawaian. Yang satu berasal dari kelompok non-Sunni, Syiah. Nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Syekh menjawab, tidak boleh engkau lakukan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Melihat keadilan yang terpancar dalam fatwa Syekh tersebut, seorang Syiah yang semula benci terhadap kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan hadis. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman. Karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar, akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram. Di antara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, dan lain sebagainya. Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman akan kami bagi kepada kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, dan kezaliman terhadap hak orang banyak. 1. Kezaliman terhadap hak-hak Allah. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan seperti zakat yang tidak ditunaikan. Tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap
hak Allah dan harta tersebut terhitung harta haram yang harus cepatnya dikeluarkan. Harta haram zakat yang tidak ditunaikan. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki mereka seluruhnya. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka adalah kaum buruh, pegawai, dan orang upahan. Dan sebagian manusia mendapatkan rezekinya dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka adalah kaum produsen dan petani. Dan ada sebagian manusia yang mendapat rezekinya dari keuntungan selisih harga barang yang mereka beli dengan harga barang yang mereka jual. Mereka adalah kaum pedagang. Dan juga ada sebagian manusia, rezeki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua. Akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin. Rezeki mereka berada di tangan orang yang wajib zakat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezeki para kaum lemah telah ditentukan Allah persentasenya pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Bila mana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang-orang yang menahan rezeki kaum duafa. Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan naluri manusiawi. Akan tetapi, pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rezeki fakir miskin tidak demikian halnya. Oleh karena itu, Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksaan yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah menzalimi pihak kaum duafa yang tidak berani mengambil rezeki mereka yang berada di genggaman orang-orang yang kaya. Sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain sedang rezeki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun, orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang Muslim yang kaya yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang Muslim yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, yaitu orang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan oleh Al-Haytami. Demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa atau pemerintah untuk mengambil hak para kaum duafa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pemimpin pemerintahan Islam kala itu. Bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan rezeki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya.
dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan Rob kami. Hadis riwayat Abu Daud. Sanad hadis ini hasan. Jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka demi memperjuangkan hak fakir miskin. Sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin. Dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Hadis riwayat Tabrani, sanad hasan. Mungkin gantian bacanya, udah capek. Dari suaranya udah capek, mungkin gantian silakan. Ya, na'am, kami persilakan kepada Riri Ummu Khadijah untuk menggantikan Ummu Jeli. Tafadholi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2.2.1.1.1 cara membersihkan harta haram ini. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariah tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Setelah sebelumnya bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, karena Allah berfirman yang artinya pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. An-Nisa ayat 11. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. 2.2.1.1.2 pengelolaan harta zakat. Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak, dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolanya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Oki, keputusan nomor 15, 3/3, tahun 1986 yang berbunyi, secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Di antara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah
menyatakan keislamannya, lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak, harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan, karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya. Pendapat kedua, investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fiqhi Robito Alam Islami dalam daurah ke-15 tahun 1998 yang berbunyi zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada yang ada pada saat zakat dikeluarkan. Yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. At-Taubah 60. Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Pendapat ini juga merupakan fatwa dengan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 9056 yang berbunyi soal apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik. Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat. Jawab, lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi uang orang yang berhutang. Sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Dari pendapat ini sabda Nabi SAW dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah sholat beliau bergegas berdiri, masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkai pundak sebagian para sahabat. Lalu beliau kembali ke masjid melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau. Ia bersabda, aku ingat sepotong emas zakat dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi SAW dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya. Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil, juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, maka bila celah ini dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. 2.2.2 Kezaliman terhadap orang tertentu. Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, diantaranya menjual atau membeli barang, dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat,
maka bila dijual, sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzolimi pembeli, karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu. Mau ganti lanjut? Mau gantian lanjut kayaknya capek. Iya, boleh Umi Jeli. Tafadhol. Umi Jeli. Ya, sampai mana tadi? Halaman 52. 52 ya. Ya. Jual beli barang terpaksa ya? Iya, Jual beli barang terpaksa. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain, seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan. Dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar atau uang menjadi harta haram. Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridho, suka sama suka, tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut. Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli, seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia. Pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi. Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu? Seperti seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak, sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba, atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan. Seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin, atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah dengan dalil bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat, maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jabir radhiyallahu anhu, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat unta Jabir radhiyallahu anhu yang berjalan lambat lalu menawar untuk membelinya. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menawarnya berulang kali, sehingga Jabir radhiyallahu anhu menjualnya dengan harga 1 uqiyah, kurang lebih 119 gram emas 24 karat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayarnya 1 uqiyah plus 1 qirad, kurang lebih 0,18 gram emas 24 karat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang?
Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Afwan, sebelum dilanjut, kayaknya ada catatan di halaman 53 tadi. Yang dikatakan, namun Nabi SAW tetap menawarnya berulang kali sehingga Jabir radhiyallahu anhu menjualnya dengan harga 1 rupiah. 1 rupiah di situ tertulis kurang lebih 116 gram emas 24 karat. Akhirnya Nabi SAW membayarkan 1 rupiah plus 1 kirot. Kok jadi kurang lebih 0,18 gram? Padahal 1 rupiah aja 119 gram. 1 rupiah plus 1 kirot kenapa menjadi 0,18 gram emas? Maka itu Allah Ta'ala alam, mungkin yang dimaksud dengan adalah 0,18 kilogram mungkin. Gimana bisa? Coba bayangkan. Ya. 0,1 rupiah kurang lebih 119 gram. Sedangkan Nabi bayar kok 0,18 gram. Ya, emas 24 karat. Makanya ada catatan, nanti akan direvisi di tandai di situ, nanti kita catatkan lagi apa sih nilai utama dari rupiah. Lanjut dulu. Lanjut aja Ustaz. dulu 2.2 ya, lanjut dulu aja 2.2.2.1.2. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani ini telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit. Dia terdesak butuh uang segera. Dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan orang yang terdesak. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar. Akan tetapi, hadis yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Pendapat kedua, merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah, karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang ia butuhkan. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Pada dasarnya, jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun, dalam kondisi tertentu, jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti qadhi hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya. Atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya.
Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya. Dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil, layak sesuai dengan harga pasar. Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran. Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka. Maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Azraqi wafat tahun 223 Hijriah. Di masa khilafah Utsman, jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah. Maka beliau memperluas Masjidil Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya. Lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Utsman memanggil mereka seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya." Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari. Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma. Jual beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Oki dengan nomor keputusan 29/4 tahun 1988 Masehi. Dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan. Bunyi keputusan tersebut yaitu, setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa, demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat, yaitu Khalifah Umar dan Utsman, serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. 2. Pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. 3. Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak seperti masjid, jalan, dan jembatan. 4. Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Akad iz'an juga tidak termasuk dalam akad bai terpaksa, yaitu transaksi yang dikenal dengan akad iz'an, contract of adhesion, di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah. Seperti transaksi pemasangan air bersih, telepon, listrik, angkutan umum, dan lainnya. Dalam akad ini, para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Akad ini tidak mengandung unsur paksaan, karena pelanggan saat ini ingin mengajukan permohonan, tidak seorang pun yang memaksa mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, akad ini dibenarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 132/4 tahun 2003. Keputusan tersebut berbunyi akad iz'an dalam pandangan fikih terbagi dua. Yang pertama, akad iz'an harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzalimi pihak yang lemah. Hukum akad ini sah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak. Serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini, karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya. Sekalipun terdapat unsur
Ghaban atau penipuan harga dalam jumlah relatif sedikit. Karena unsur penipuan dalam jumlah tidak besar ditolerir oleh syariat dalam hal muamalat. Mengingat sangat susah sebuah muamalat yang terbebas sama sekali dari unsur ini. Juga transaksi orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil berdasarkan kesepakatan para ulama. 2. Akad izan mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah karena harga yang ditawarkan sangat murah. Wawan fahisi atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak atau menghapus atau mengubah persyaratan-persyaratan yang tidak adil. Hal ini berdasarkan atas kewajiban ulil amri atau pemerintah di dalam Islam untuk menghapuskan ihtikar atau monopoli pihak penjual atau pembeli jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harta haram hasil penjualan najis. Allah adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Ia memerintahkan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-4 yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah. Dan sebelum melakukan tugas mulia itu, Allah memerintahkannya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran. Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Namun, terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia, sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Agar seorang muslim benar-benar bersih, tubuhnya dari najis dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, maka Allah menutup celah ini dengan sabda nabinya. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana ia melaknat Yahudi. Apakah sah akad jual beli najis? Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian, akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma. Dan pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan syariat dan Anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka Anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Menjual najis seharga biaya pengolahan. Di kota-kota besar yang berpenduduk padat, masalah najis kotoran manusia atau tinja merupakan permasalahan serius. Pada sebuah kota yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa lebih, jika setiap jiwa rata-rata mengeluarkan kotoran setiap harinya 1/4 kilogram, bisa dibayangkan setiap harinya akan ada 2.500 ton tinja. Bila hal ini dibiarkan, akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sehingga akan menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah instalasi pengolahan lumpur tinja, di mana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan. Apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah? Tentunya pengolahan tersebut, mulai dari pengumpulan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik, mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hukum menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menaklukkan kota Mekah yang artinya,
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit atau pelembab kulit, dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Kemudian uang hasil penjualan mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, salah seorang sahabat bertanya tentang hukum menjual bangkai atau najis yang sudah diolah menjadi bentuk lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharamkannya dan menyamakan perbuatan tersebut dengan perilaku Yahudi. Ini berarti menjual najis hukumnya haram. Namun sebagaimana hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan, wallahu a'lam, hukumnya boleh. Karena menarik biaya pengolahan sama artinya dengan pihak yang membutuhkan najis, meminta seseorang untuk mengambil tinja, mengumpulkannya, lalu mengolahnya sehingga layak digunakan sebagai pupuk. Dan orang yang telah melakukan kerja tadi berhak mendapat upah sepantasnya. Akad ini disepakati keabsahannya, karena akad ini adalah akad ijarah atau upah jasa dan bukan akad jual beli. Pada akad ijarah tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci. Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan, tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah. Dalam akad jual beli, penjual berhak mendapat keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengolahan, pekerja hanya mendapat imbalan atas kerjaannya dan bukan mencari keuntungan. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan seorang pedagang yang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu ia menjualnya kepada pihak ketiga, maka keuntungan penjualannya haram. Namun, bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami? Apakah hukum menjualnya juga tetap haram? Hukumnya juga tetap haram berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena najisnya. Dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Derajat hadis ini hasan. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis. Dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya. Dan hukumnya jelas haram. Begitu juga hukum menjual pupuk yang merupakan campuran najis atau tinja dan jerami yang tidak dapat dipisahkan lagi antara najis dan jerami. Namun jika dapat dipisahkan antara jerami dan najis, maka wajib dipisahkan. Sehingga boleh menjual jerami tetapi haram menjual najis. Ya mungkin cukup ya. Mungkin kita cukupkan sampai di bab ini. Ada yang tanyakan silakan. Namun sebelum ditanyakan ada yang sebagian yang saya sampaikan tadi untuk permasalahan satu uqiyah. Satu uqiyah itu data yang dapatkan itu berjumlah 31,7875 gram emas. Berarti 31,75 gram emas. Itu untuk hitungan satu uqiyah. Adapun satu kirat itu 1/12 dirham atau 1/20 dinar. Jadi kalau 1/20 dinar, kalau dirupiahkan tuh 200 dirham itu sama dengan nisab perak yaitu 5 juta rupiah. Berarti kalau kita hitung dengan angka seperti itu, 1/12 dirham sama dengan, kalau dirham itu 25.000, berarti 1/12 dirham sama dengan 2.083 rupiah. Jadi kalau kita dari nas tadi, Nabi membayar 1 rupiah ditambah 1 kirat, kemungkinan kalau bisa kita katakan 31,8 gram emas berada di kita. Ya, tapi itu data, nggak tahu Ustaz Irwandi dapat data gitu gimana tadi. Ya, kurang lebih 119 gram tadi.
Tapi yang dapatkan beberapa referensi seperti itu. Mungkin ini intinya bukan kepastian ukiyah atau kirotnya berapa, tapi yang jelas intinya Nabi membayar lebih. Bolehnya kita membayar lebih dalam membeli. Ketika orang yang mau mengasih cuma-cuma, kita boleh kita tetap mau beli, maksa beli. Jadi walaupun masih cuma kita masih mau beli dan kita lebihkan harganya itu boleh, ya. Itu intinya syahid hadis itu ke sana. Jadi bukan kita sibuk membahas berapa sih nominal ukiyah dan nominal kirotnya. Allah Ta'ala. Dan ditanyakan silakan. Gak ada yang tanyakan? Alhamdulillah cukup. Rahma. Bentar Ya, Ustaz. naam. Naam kepada akhwat ummahat, jika ada yang ditanyakan silahkan. Tadi Mumtazah sudah raise hand. Ya, tafadhol kepada Ummu Mumtazah, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz, ini tentang yang tadi najis atau haram itu kan saya melihat banyak kalau penjual ayam bakar, ikan bakar itu kan menggunakan kuas-kuas yang umumnya itu kuasnya itu kan dari bristle ya, bulu-bulu babi gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana itu Ustaz statusnya kalau seperti itu? Kan itu seringnya menggunakan kuas-kuas itulah untuk membakar ayam, ikan. Gimana itu Ustaz? Ini kalau kasus itu berbeda dengan kasus kita ini. Kasus kita ini penjual belinya. Berarti kalau memang kasus tadi seperti yang dijelaskan di kitab ini, kalau dia jual beli kuas yang dari bulu babi, maka sejatinya dia tidak bisa jual beli tersebut, jual beli nggak sah. Tapi ketika orang pengrajinnya, produsennya cuma dibayar upah lelahnya merangkai itu, maka dia akadnya akad ijarah, akad upah jasa. Jadi seorang yang mengambil barang dengan membayarkan upah kepadanya bukan membeli unsur najis tadi, tapi dia membayar upah jasa merangkai itu menjadi sikat. Jadi hukum jual beli mereka tetap sah, tapi bukan hukum jual beli, hukum muamalah mereka sah. Jual beli nggak sah karena dia bukan jual beli, tapi dia jasa upah kepada produsen. Nah, permasalahannya yang ditanyakan itu permasalahan beda lagi, yaitu permasalahan bagaimana kita makan ayam bakar yang dioles dengan bumbu dengan kuas yang terbuat dari babi. Nah, itu yang permasalahan. Iya. Ya, itu. Jadi beda. Ini bukan kasus jual beli, ini kasus hukum kita makan makanan yang tercampur dengan rambut babi. Permasalahan babi emang ada rambut. Mungkin ada ya jenis babi yang ada bulunya, ada rambutnya mungkin. Terus yang kedua, wallahu ta'ala alam, kalau kita ambil dari Nabi SAW bahwasanya bangkai itu haram, cara mensucikan bangkai dengan disimak, dengan disamak itu dikikis, dijemur dan semacamnya. Begitu juga bulu babi ketika sudah disamak, kemungkinan kalau kita menganggap seperti itu bisa dikatakan tahir, suci. Tapi cenderungnya sebagai seorang mukmin mengamalkan hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Maka dari ini alangkah baiknya seorang muslim ihtiyatan, kehati-hatian untuk tidak makan di situ. Untuk tidak makan di tempat yang kita yakini dia menggunakan kuas dari babi. Tidak tempat-tempat yang lain. Agak mahal sedikit nggak apa-apa. Karena itu untuk kepentingan agama kita sendiri. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Allah Ta'ala alam, kalau secara hukum jual beli tetap sah, tapi dalam permasalahan kita sebagai ikhtiatan jangan lagi untuk belanja di sana. Allah Ta'ala alam. Oh ya, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Naam, jazakillahu khairan mumtaz. Nah, untuk akhwat wa ummahat yang masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand ataupun melalui chat. Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, akan ulangi sekali lagi. Jika ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Nah, di sini ada titipan pertanyaan ya. Titipan pertanyaan yang pertama dari Anti, berasal dari Sukojo, Palembang. Pertanyaannya, apakah jika ada orang yang bekerja di bank, bertransaksi belanja di toko kita, apakah uang yang kita terima dari hasil transaksi tersebut haram ataupun halal? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Langsung yang kedua, biar langsung kita tutup. Langsung pertanyaan yang kedua, biar bisa langsung kita tutup nanti. Biar enggak. Nah, bisa langsung ditanyakan. Nah. Oke, dari orang yang sama masih pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum open PO atau pre-order? Barangnya bukan punya kita, barangnya ada yang sudah dibayar dan ada yang belum. Dan agen pun tidak masalah uangnya ditransfer setelah semua barangnya laku terjual. Tetapi barangnya tidak dikirim ke rumah kita terlebih dahulu, baru kita kirim ke pembeli yang sudah ikut pre-order ya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiganya, bagaimana hukumnya dropship jika barangnya masih di agen tapi agen langsung kirim ke pembeli? Jika memang tidak diperbolehkan, bagaimana solusi ataupun cara agar transaksinya diperbolehkan? Pertanyaan yang selanjutnya dari Lucy Umuzizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum menjual foto artis luar seperti foto-foto artis Korea dan yang menjual ini membeli langsung dari Korea karena yang menjual ini masih ada hubungan kerabat dengan anak, takut tidak berkah tapi peminatnya pun banyak anak-anak muda zaman sekarang. Masih ada satu lagi Ustadz? Ini itu selanjutnya disimpan ya ke depan. Oke, disimpan ya sampai nomor dari pertanyaan dari Lucy Umuzizi sampai itu. Jadi pertanyaan pertama tentang orang yang bekerja di bank dan tidak ada penghasilan lain kecuali itu. Dan tidak ada penghasilan lain kecuali itu ya, maka dia tanpa ribawi. Apakah harta yang dia berikan kepada kita halal atau haram? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita kuatkan dengan bahwasanya kerja di situ adalah perkara yang tidak lepas dari ribawi, cuma kita kan nggak tahu kadar ribawinya berapa. Apakah semua uang dia itu riba? Apakah ada unsur dia kerjanya di situ? Karena kan bank itu ada yang ribawinya, tapi kayaknya ribawi semuanya. Ternyata ada yang nggak ribawinya. Jadi misalnya seorang satpam di situ gimana? Ini ada dua pendapat. Yang mutasyadid mengatakan haram mutlaqan, yang ringan mutawasid menyatakan mungkin dia bisa dapat dari jasanya secara dia berhak mendapatkan gaji karena dia bekerja, tapi uang itu dari harta haram. Jadi kehati-hatian lebih baik jangan, kecuali kalau dia ada penghasilan lain selain di bank. Maka kita berhusnuzon, yang dia belanjakan kepada kita adalah uang penghasilan lainnya. Husnuzon aja. Tapi kalau dia nggak ada, cuma itu aja dan semua hidupnya
diiringi dengan riba, maka asalnya kita tinggalkan. Ini untuk hati-hatian. Jadi kalau manhaj khuruj minal khilaf, ada metode keluar dari khilaf. Ketika satu mengatakan haram, ketika satu mengatakan tidak mengapa, maka seorang mukmin yang berhati-hati sebaiknya memilih langkah berhati-hati dari persisian. Dia memilih untuk meninggalkannya agar apabila benar haram dia terbebas dari haram, apabila itu enggak haram dia enggak mengapa, dia cuma meliput bagian perkara yang mubah. Maka itu ya baiknya, karena ya itu ada dua pendapat, saya nggak bisa memastikan. Itu lebih baik kita kehati-hatian. Seorang mukmin mestinya kehati-hatian. Kemudian pertanyaan kedua tentang PO atau dropship. Pertanyaan kedua dan ketiga sama sebenarnya. PO yang dia maksudkan tetap juga orang lain yang buat. Berarti itu sama dropship. Beda kalau PO dia yang buat. Dia dipesan orang peci, dia merajutnya butuh waktu 5 hari, maka PO-nya 5 hari. Atau dia jual baju, dia menjahitnya butuh waktu 5 hari, maka dia PO 5 hari, maka itu PO namanya. Karena dia yang buat, dia produsennya. Tapi kalau yang contoh tadi PO, tapi dia juga ngambil kemana, terus langsung dioper ke orang lain, itu samanya dropship, bukan PO. Namanya dropshipper itu ya. Jadi pertanyaan kedua dan ketiga kayak sama. Nah, kalau dropshipper ini kita harus rinci, detail, nggak bisa langsung vonis dropshipper boleh atau dropshipper nggak boleh. Kita lihat dia akadnya apa dengan produsen. Kalau dia bukan produsen orang lain, dan produsen dia tahu-tahu cuma dapat ada produsen di situ, orang dia jual-jual aja barang orang tanpa sepengetahuan dia atau tanpa ada akad dengan produsen, tahu-tahu dia sebar aja, dia dapat orderan, dia order sana kirim langsung ke sana, maka dia termasuk baik ma la yamlik, menjual barang yang tidak dimiliki, maka tidak sah jual belinya. Tapi kalau sekiranya dia itu dengan produsen tadi memang bekerja dengan produsen itu sebagai marketing, jadi produsen itu memperkerjakan dia sebagai marketing, maka dia memarketkan, memasarkan barang produsen itu dengan mendapatkan upah dari produsen tersebut. Jadi maka dia boleh, dia tinggal ngabar sudah dapat nih pembeli ini, kirim sana ke sana, dia dapat upah dari produsen tersebut. Tapi yang permasalahan dropshipper yang banyak terjadi ini, dia nggak dapat upah dari produsen tersebut, tapi dia mengambil untung dari pembeli. Maka sama aja dia berakad jual beli dengan pembeli yang menjual barang miliknya. Maka termasuk kategori bai'u ma la yamlik, menjual barang yang tidak dia miliki, maka ini nggak sah. Makanya kalau ada dropshipper yang versi yang Anda bilang tadi, yang dia adalah wikalah, akadnya wikalah, dia adalah wakil dari produsen itu untuk memasarkan barangnya, dan lalu dia pasarkan, walaupun tidak sampai ke rumahnya, langsung dari produsen ke konsumen, maka memang itulah tugas dia tugasnya memasarin aja. Dan maka itu nggak mengapa, ya. Nah ini, tapi kebanyakan dropshipper kita ini itu yang horor tadi, dia mengatakan punya barang itu barang orang. Wallahu taala a'lam. Dan mungkin ini ya yang udah terlalu sore. 3 pertanyaan sudah 4. Satu, terus juga untuk pekan depan kayaknya Ana sharingnya gini. Kalau kita baca kayak tadi, Ana nggak mengapa sih kalau kita habis waktu 1 jam, tapi mulainya kalau bisa jangan lagi jam 4, karena di masjid ini kalau kayak sekarang jam 4 tuh sudah baru mau sholat. Jadi selesai sholat, kalau berjamaah di masjid ya jam 4.15 tuh ke rumah buka laptop bisa sampai 4:30. Tapi kalau misalnya jam asarnya jam 3-an, jam 4 asik tuh. Jadi kalau mau kita setengah jam, kita minggu depan nggak perlu baca lagi, langsung pertanyaan jawab kayak gini. Tapi saya khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya pertanyaannya jauh melenceng dari bab yang dibahas. Karena orang sibuk nunggu pertanyaan aja tapi nggak mau baca buku. Tapi kalau misalnya dengan seperti ini tadi, mau nggak mau baca buku. Ya, mau nggak mau baca buku. Jadi mana baiknya dua metode ini, mana yang dipilih untuk kita lanjutkan pada pekan depan. Oke, pertanyaan cukup di situ aja dulu. Allah sudah 1 jam. Na'am, jazakallahu khairan Ustaz. Kami rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Sepakati dulu pekan depan. Oh, sepakati dulu. Oh ya, na'am. Ya, kami untuk akhwat ummahat sebaiknya kita mulainya itu lebih lambat, atau kita mulainya cuma waktu 30 menit, atau bagaimana? Kita baca bersama-sama atau baca sendiri? Nah, tafadhol yang ingin mengutarakan pendapatnya. Kalau bingung nanti
nggak apa-apa lah diskusi di grup aja, nanti saya terima aja putusannya. Kalau mulai setengah Oh, 5 aja naam. nanti ya, biar Ya, 6:30 ya mulai. Ustaz ya. Ya, biar kita habis asar ada jeda waktu untuk ke rumah repot semua. Ya. Untuk Nah, ininya Ustadz mulai dari halaman berapa sampai ke berapa pekan depan? Lanjut, 62, kan? 62 hingga Kayaknya kita cukupkan berapa? 20 halaman ya. Enggak juga 20 sih, halaman. habiskan pembahasan. Ini pembahasannya panjang. 62 hingga halaman berapa?